banyak. Saya kadang heran di Indonesia ini gelar itu murah banget. Gelar Dan ustadz juga itu apa ya, terlalu murah. iya, Kadang bisa baca Quran dipanggil ustadz, ini kan ngawur. Maksudnya itu minimal pantas lah. Ya bisa baca Quran, bisa mengartikan Al-Quran, nahu sorof, paham, pantas disebut ustadz. Jadi kalau baca Quran aja gak bisa, ya jangan dipanggil ustadz lah. iya. Ya, Dan jualan apapun juga pada laku di Indonesia tuh ya. nah di paling keras ngaku nabi saja umatnya banyak di Indonesia. Aku nabi aja loh banyak umatnya di Indonesia. Kapan ke Tasik lagi, Gus? Februari ke Tasik. Desember ini masih ke mana? Ke Batam, ke Riau sama Jakarta. Alhamdulillah. Semuanya laku di sana. Iya betul teman-teman. Karena gini loh, Rasulullah itu pernah bilang gini, la taqulu lil munafiq sayyidan wa iyakun sayyidan faqad asqatumullah. Jangan pernah mengatakan sayyid kepada orang munafik. Kalau munafik kamu sebut sayyid, maka Allah akan membenci kamu. Allah akan murka kepada kamu. Sama seperti istilah ustadz. Gak bisa baca Quran dipanggil ustadz, marah Allah nanti sama kamu. Kamu ini gelar mulia di agama malah dibuat-buat orang yang gak pantas gitu. Iya. Tapi Ustadz Wafi, kemarin ada yang berdiskusi dengan Bang Nandar, nggak bisa bahasa Ibrani tapi bisa jadi pastor tuh. Nah itulah, makanya saya memanggil Gus ya, kepada Gus Yonatan Nandar. Gus itu kan istilahnya Ustadz. nah, Pak Ustadz saya. Gus itu istilah bagi orang yang baik dalam beberapa pemahaman. Makanya saya memanggil Gus Yonatan Nandar karena beliau ini guru saya tentang nubuatan Nabi Muhammad dan Nabi Isa menikah poligami, itu beliau guru saya. Dan ada Mas Muto di sini. Beliau ini guru saya dalam hal menggibah Oten, beliau alhamdulillah. Dan Mas Muto ini juga guru saya dalam hal jualan ya dan lain sebagainya. Gitu Mas Muto ya. Saya ini mau tahu nggak yang mana itu bentuknya kotak. Ini guru saya ini Ustaz Wafi ini. Kalau apa Ibrani itu saya yang belajar kepada Mas Muto cuma satu kata, wayaumer. Wayaumer gitu itu. Iya, penting itu. Itu paling saya ingat itu Gus Yonatan itu kalau ngomong gitu. Payomer Elohim. Nah, itu Gus. Coba jenengan rekaman Gus. Rekaman maksudnya ketika baca Ibrani itu direkam. Lalu Nggak gini Ustaz Wafi. badikan itu bisa menyebabkan Roh Kudus yang ada dalam diri Kristen hilang itu Gus, mendengarkan itu. Gini Ustaz Wafi. Kita aja muslim aja saudaranya dia tuh sebel dengerin kayak begitu, apalagi Oten tuh bayangin gimana kebakar jenggotnya. Wajar Oten itu pada sebel sama dia, ngambek sama dia tuh wajar. Bener kalau menurut saya bener. Saya nggak nyalain Oten untuk kali ini bener. Iya. Kita saudaranya dia aja ngakaknya setengah mati. Iya cua sama Cia gitu. Iya cua sama Cia mau sekolah. Saya aja sebel dengerin. Apa sih Oten coba? Gimana nggak ngambek Oten sama dia? Wajar kalau dia diamuk Oten itu.
Menurut saya wajar ya. Menghibur. Kenapa aku bang terus ini? Aduh. Ya Allah. Memiliki ya kepribadian masing-masing. Gus Yonatan dengan lagu rehenya masalah apa? Ibrani. Ada Mas Moto yang diam-diam menghanyutkan. Ustaz Jadi, Wafi boleh yang aku sumber tanya ilmu nih. Aku mau bertanya sama Gus siapakah? Ahik Moto kah atau Gus Nanda atau siapa ya? Gini loh, ini kan udah mau 25 Desember. Dan mau Natalan gitu loh, memperingati kelahiran Tuhannya orang Kristen gitu loh. Apa betul ada tuh literasi atau rujukan atau apa kek tentang kelahirannya tanggal 25 Desember itu ya, Ahik Moto atau Ustadz Wafi? Apakah ada rujukannya, misalnya ada literasi-literasi yang belum kita tahu gitu loh. Silakan Ustadz dan Ahik Moto kalau ada. Oh, Ustaz Wafi ini jagonya. Kalau saya Apa noise itu? Ki? Ada yang noise? nggak paham, saya jujur aja. Ustaz Wafi ini. Apanya saya ajar itu kok ke jenengan Mamoto. Lukas 2 ayat 8. Pada hari itu para gembala menjaga gembalanya pada malam hari. Lukas 2 ayat 11. Dan di saat itulah lahirlah Yesus di kota Daud. Nah, itu kan berarti kata Matthew Henry saat itu sedang musim panas. Makanya para gembala itu menjaga gembalanya di malam hari. Sedangkan 25 Desember itu kalau kita lihat di Israel, di Palestina itu sedang musim dingin. Jadi dari situ aja sudah agak nyambung. Betul nggak Mas Moto? Mantap ini Ustaz Wafi. Mantap, mumtaz Ustaz. Masya Allah. Coba Berarti lihat. masih meragukan ya Ustaz lahirnya Desember. Oke, lanjut. Nomor 8 itu Bun. Lukas 2 nomor 8. Para gembala menjaga gembalanya itu di malam hari. Berarti kalau Kenapa kok di malam hari? Kata Matthew Henry karena saat itu musim panas. Lukas 2, kalau Ustaz kalau Lukas 2 ayat 11 lahir Yesusnya. ya kalau musim dingin bagaimana mungkin mereka menggembala di malam hari ya? Gimana mungkin? Betul lah itu Matthew Henry itu. Nah, berarti kalau ngembala di malam hari maling mereka itu, maling bawa kabur domba itu. Terus musim dingin lagi ya Ustadz kalau Desember. Ya, jadi gak cocok itu. Kata ortodok malah Januari loh. Oh, Januari. Ya, Advent juga aku pernah ngobrol sama siapa ya, Bu Darni kan di Advent. Dia bilang nggak ada itu, kita belum ada tanggal lahir, tidak ditahu itu tanggal pastinya itu loh. Makanya Advent itu tidak merayakan Natal. Gitulah. Oh. Kita juga tanggal 25 Desember Bukan hanya merayakan tidak Ustaz ya. Hari Mualaf sedunia ya. Apa? Tanggal 25 Desember kita juga merayakan ya Hari Mualaf sedunia. Itu baru bagus karena memang Warahmatullahi wabarakatuh, para guru dan ustadzku semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Rahma memang luar biasa. Penggemarnya banyak di bawah loh Ustadz. Bunda Rahma. Makanya yang typing Bunda Rahma diam. Itu penggemar berat itu. Lanjut. berarti belum ada lanjut Ustaz. Kalau orang Kristen itu merayakan hari Nabi, maka mau tanggal 25 kek, mau tanggal 1 kek, mau tanggal berapapun, kita tidak akan pernah mempermasalahkan. Karena Allah mengatakan di dalam surah Ali Imran, "Wala ya'murukum an tattakhidul malaikah
wan nabiyina arbaba. Allah tidak pernah menyuruh kalian untuk menyembah para nabi dan para malaikat. Kalau mereka merayakan hari kelahiran, boleh. Rasulullah saja mengajarkan kita itu berakikah. Akikah itu hari raya kelahiran, untuk menyembelih domba atau kambing. Hari raya kelahiran itu boleh. Tapi kalau hari raya kelahiran Tuhan, yang namanya Tuhan masa dilahirkan, masa ada ulang tahunnya? Ini baru Tuhan. Bagaimana dengan ibunya? Ibunya Tuhan, ayahnya Tuhan, ponaan Tuhan, dua pupu Tuhan. Ini kan akan menyebabkan kegabrulan yang sangat nyata seperti itu. Sehingga kalau mereka niat ya merayakan kelahiran Nabi, kita fair. Atau keselamatan Nabi Isa, kita fair. Karena ketika Musa diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya, qadiman Nabi al-Madinah fawajadal Yahud yasumuna Asyura. Suatu saat Rasulullah datang ke Madinah, bertemu orang-orang Yahudi yang sedang berpuasa Asyura. Nabi bertanya, "Ma hadzal yaum alladzi tasumunahu?" Kamu sedang berpuasa apa sekarang Yahudi? Yahudi menjawab, "Hadza yaumun azim." Ini hari agung Muhammad. Najjallahu fihi Musa wa qaumahu wa aghraqa fir'auna wa junudahu fasama Musa syukran. Di hari ini Musa diselamatkan oleh Allah dengan kaumnya, dan Allah tenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya. Maka Nabi Musa pun berpuasa karena berterima kasih kepada Allah. Fanahnu nasumuhu syukran lillah. Maka kami pun berpuasa, kata orang Yahudi. Mendengarkan jawaban itu, kata Rasulullah, "Ana ahakku wa aula bi Musa minkum." Maka aku lebih berhak merayakan hari ini daripada kalian, wahai orang Yahudi, kata Rasulullah. Fasoman Nabi wa amaron nasa bisiyami. Nabi pun berpuasa dan menyuruh para sahabat berpuasa. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Begitu. Masya Allah, Masya Allah. Tapi gini Ustadz, kadang-kadang di saat kalau di luar dunia apologet Ustadz ya, ada hembusan-hembusan gini, kami merayakan kelahirannya Nabi Isa loh, ayolah Muslim masa nggak ikut semarak, kita merayakan hari lahir Nabi kalian loh, gitu. Seolah-olah mengagitasi untuk mengajak Muslim itu ikut memeriahkan Natal. Nah, gimana pendapat Ustadz ini? Jadi kasihan yang awam-awam gitu Ustadz. Mereka tuh mau dimasukkan ke dalam euforianya. Apakah tanda kutip ini mereka tuh mengatasnamakan toleransi Ustadz kadang-kadang, yang kebablasan gitu Ustadz. Monggo Ustadz, tanggapannya Ustadz. Rasulullah sudah pernah mengatakan, "Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang meniru suatu kaum, maka dia termasuk kaum tersebut. Al-Imam Ibnu Nujaim Al-Hanafi di dalam kitabnya Al-Bahrul Ra'iq Syarah Kanzud Daqaiq mengatakan bahwa penyerupaan umat Islam itu diharamkan ketika menyerupai apa-apa yang menjadi syiar orang-orang kafir, apa-apa yang menjadi hari raya bagi orang kafir, dengan dua syarat. Bi ayyakuna madhmuman fi syar'i. Yang pertama, kita tidak boleh meniru orang-orang kafir ketika kita niat meniru mereka, niat. Yang kedua, ayyakuna madhmuman fi syar'i. Apa yang kita tiru memang tercela. Merayakan hari Tuhan itu tercela. Tidak boleh kita meyakini itu. Makanya tidak boleh, haram. Kalau sampai meyakini kebenarannya maka murtad, irtadda, dia keluar dari Islam. Begitu Mas Mutu. Jadi saya tidak bisa mengucapkan selamat hari kelahiran Tuhanmu Oten, nggak boleh ya Ustaz? Nggak boleh, haram. Mayoritas ulama mengatakan haram. Kita ikut yang mayoritas karena kata Rasulullah, "Fa idza ra'aitum ikhtilafan katsira fa 'alaikum bis-sawadil a'dzam." Kalau kalian melihat perpecahan yang sangat banyak di akhir zaman, maka pilihlah yang mayoritas. Mayoritas ulama berpendapat bahwa mengatakan selamat Natal kepada orang-orang kafir itu hukumnya haram, saudara.
Begitu. Masya Allah, baik-baik Ustadz. Terima kasih. Tapi yang mengherankan Ustadz, kok Tuhan ada ulang tahun kelahirannya ya? Kok Tuhan gimana sih ini orang-orang Kristen? Apa dia nggak nyadar ya? Dia kan kalau yang lahir itu kan manusia yang dirayakan tuh hari kelahirannya. Ini kok Tuhan yang dirayakan kelahirannya? Berarti nggak salah lah kalau kita mengatakan bahwa mereka menuhankan manusia karena ada tahun kelahirannya gitu loh. Nggak salah ya Ustadz ya? Ya salah sekali Bun. Jadi apalagi di dalam surah Al-Furqan ayat ke-72 kalau tidak salah. Walladzina la yashhaduna az-zura wa idza marru bil-lagwi marru kirama. Orang ciri-ciri orang yang beriman adalah mereka yang tidak menyaksikan kepalsuan. Ketika mereka melihat hal-hal yang tidak berfaedah, maka mereka lari atau menghindar untuk menjaga keimanannya. Jadi ciri-ciri orang yang beriman, surah Al-Furqan ayat 72, itu dia menjaga keimanannya dengan tidak ikut andil pada hal-hal yang tidak bermanfaat, tidak ikut andil pada hal-hal yang tidak berfaedah atau penuh dengan kepalsuan. Dulu di Madinah disebutkan oleh para ulama tafsir, salah satunya seperti Al-Imam As-Suyuti di dalam tafsirnya Ad-Durrul Manthur fit Tafsir bil Ma'thur, atau Al-Imam Ibnu Katsir Ad-Dimashqi dalam tafsirnya Tafsiru Qur'anil Azim menyebutkan di Madinah dulu ada patung yang bernama Az-Zur. Nah, riwayat ini dari sahabat Abdullah bin Abbas bahwa ketika patung itu dirayakan suatu perayaan, maka para sahabat menghindar, tidak mau melihat untuk menjaga keimanannya. Maka kita pun begitu. Ketika ada perayaan Natal yang mereka anggap sebagai Tuhan yang berhak disembah, maka kita menghindar untuk tidak ikut andil, tidak meramaikan, dan tidak melakukan hal-hal yang dapat menyebabkan seolah-olah kita mendukung mereka, seperti mengucapkan selamat Natal dan lain sebagainya. Itu dalilnya, Bunda. Terima kasih Ustadz. Satu lagi ya, kemudian ke teman-teman lain. Mohon maaf ya, satu lagi. Nah, kalau misalnya kita diundang nih, ada misalnya teman undang ke rumahnya, misalnya merayakan Natal di rumahnya gitu loh Ustadz. Bolehkah itu? Kadang anak-anak gitu loh Ustadz, nggak nyadar ya, anak-anak kita. Kadang teman-temannya mengundang, kayak gitu. Bolehkah Ustadz ke sana? Atau nggak boleh? Oh jangan, baik Ustadz. Saya akan melarang anak-anak saya Ustadz. Oke. Ikut andil berarti, meramaikan kan berarti. Oke, Ustadz. Mereka tuh ngejebaknya begini Ustadz. Kita mungkin bisa jawab gini. Waktu kalian Idul Fitri, kita ngucapin loh, gitu kan, walaupun beda konteks ya. Kalau Idul Fitri kita kan nggak merayakan hari lahir Tuhan kita gitu kan, karena Tuhan kita tuh lam yalid walam yulad. Nah, kok kalian ketika kami itu Natal, kok kalian nggak ngucapin? Di mana toleransinya? Loh, kita kan di keberagaman NKRI gitu kan, padahal definisi kita kan membiarkan orang lain itu merdeka atau bebas merayakan agamanya sendiri, menjalankan ibadah dalam agamanya sendiri kan gitu ya Ustadz ya. Bukan berarti harus kita ikut campur, dan kita juga berpikir toh tanpa ucapan dari muslim Natal tetap jadi kan, kecuali misalnya muslim nggak ngucapin gitu kan, jadi Natal kalian gitu kan, nggak mungkin Ustadz ya gitu. Nah kadang-kadang suka dijebak gitu tuh Ustadz. Gimana menurut pendapat Ustadz? Ya, sekalian begini saja Mas Mutu. Mereka kalau Jumat, sholat Jumat di Masjid Islam. Nanti kalau Minggu kita ke gereja nyembah Yesus. Begitu saja. Makanya kan itu kan akidah. Jadi akidah itu batas-batasannya. Makanya latar belakang turunnya surah Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah Muhammad bahwa kepada orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Wala antum abiduna ma a'bud. Dan kamu tidak akan menyembah apa yang aku sembah.
wala ana abidum ma'abattum. Aku pun seperti itu. Sampai akhir ayat, lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Ayat ini, surah ini turun ketika ada orang memberikan tawaran kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, kalau kamu ingin mencari wanita cantik, maka kami persilahkan kau menikahi wanita yang paling cantik di antara kami. Kalau kamu ingin menjadi orang kaya, maka akan kami pasrahkan sebagian harta kita kepada kamu. Yang penting kamu jangan dakwah Islam. Kalau kamu ingin menjadi raja, maka akan kami angkat kamu sebagai raja kami. Yang penting jangan nyebarkan Islam. Atau begini, Muhammad, 1 minggu kita nyembah Tuhan kamu, 1 minggu kamu nyembah Tuhan kami. Gimana? Enak kan? Maka turunlah ayat Al-Kafirun. Katakan Muhammad bahwa aku tidak akan pernah menyembah apa yang kamu sembah. Begitupun kamu tidak akan pernah menyembah apa yang aku sembah. Seperti itu. Jadi ketika rel-rel akidah sudah masuk kepada hukum pokok di dalam agama, maka kita yang harus toleransi. Maksudnya itu umat Islam dan umat Kristen harus saling tahu. Kalau kita mencaci maki Roh Kudus itu dikatakan dosa, bagaimana kalau kita menuntut toleransi? Nah, kan tidak bisa juga. Sehingga toleransi itu dalam hal berumuamalah, berteman, berbisnis. Berteman saja kalau terlalu dekat nanti bahaya itu, karena Kristen ini erat dengan istilah misionaris. Jadi mungkin berbisnis, bermuamalah, bersosiologi, bertetangga dan lain sebagainya. Kalau rel-rel itu ada pada akidah, maka tidak ada toleransi. Saya yakin semua umat beragama tidak akan mau memberikan toleransi ketika berhubungan dengan akidahnya. Pasti itu Mas Mutu. Kalau sudah berhubungan dengan akidahnya, mereka tidak akan mau toleransi. Betul, betul. Dan secara sejarah juga saya ngelihat sih nggak ada ya ke-12 muridnya itu merayakan ultahnya Yesus itu. Saya sih belum pernah di Bible, belum pernah baca sih Ustaz. Mungkin Ustaz pernah baca kali di Perjanjian Baru, misalnya Matius ngerayain ultahnya Yesus gitu. Kalau di Perjanjian Baru, sejauh apa yang saya baca tidak saya temukan. Mungkin di Perjanjian Modern ada, Mas Muhammad. Perjanjian Modern, Orde Baru. Baru. Kalau saya sepakat itu sama yang disampaikan Ustadz Wafi tadi, Bunda Rahma, karena memang pengucapan selamat Natal kepada teman-teman Kristen itu, dan mereka mungkin juga beralasan bahwa mereka pernah mengucapkan selamat Idul Fitri kepada kita. Saya merasa bahwa konteks itu adalah konteks akidah yang berbalut sosial gitu, yang berbungkus sosial. Jadi tidak bisa, memang kita harus bisa membedakan pokoknya mana akidah. Betul yang disampaikan oleh Ustaz Wafi tadi, mana konteksnya hablum minannas, mana konteksnya bermuamalah atau bersiasah gitu, jinayah gitu kan. Jadi kalau seandainya kita ini ibaratnya konteksnya ini pendekatan gitu kan. Kalau pendekatan sosial yang bisa mengait kepada akidah, maka itu sebaiknya dihindari seperti kata Ustadz Wafi tadi. Di bawah dengar ya, yang nyimak di bawah itu dengar apa kata Ustadz kita. Jangan mengucapkan selamat hari Natal, nggak boleh. Karena itu artinya kita mengakui kelahiran Tuhan. Padahal Tuhan itu kan, Masya Allah, Tuhan kok dilahirkan lewat mulut rahim. Kan hina itu, hina, penghinaan kepada sembahan. Jangan ya mengucapkan ya, oke? Dan teman-teman Kristen tuh ya, kamu jangan tersinggung loh kalau kita tidak mengucapkan. Memang kami tidak meyakini Tuhan itu lahir, jadi jangan kau tersinggung kalau kamu
kalau kami tidak mengucapkan. Itu hukumnya haram. Oke, teman-teman Kristen ya. Bodoh amat katanya. Kepanasan kalian kalau ada kolam atau ada kulkas, masuk ke kulkasmu itu biar kamu dingin otakmu ya. Marbun. Lanjut Ustadz. Ini Bunda sama teman-teman yang lain. Sebenarnya Natal itu maknanya umum. Jadi lahir itu natalitas, kematian itu disebut dengan mortalitas gitu kan. Nah, ketika makna umum ditarik menjadi makna khusus, itu menyebabkan terjadinya suatu hukum ya Ustadz ya. Ketika itu sudah identik gitu. Nah, jadi di situ salah satu asbabnya ya, pelarangan hal tersebut ya Ustadz ya, mengucapkan Natal Ustadz ya. Betul. Kalau mengucapkan Natalnya Nabi Muhammad, maksudnya bermakna kelahiran, ya boleh-boleh saja. Tapi kalau maksudnya kelahiran Tuhan, nah Natalnya Kristen itu langsung identik sudah. Kalau Natalnya Kristen itu langsung identik berarti Tuhan lahir gitu berarti kan. Ya, seperti yang dikutip tadi kan Ustadz kutip Lukas, telah lahir Kristus Tuhan di kota Daud. Ya, yang lahir itu Tuhan ya. Lucu ya Tuhanmu lahir. Aduh. Kalian tuh pakai otak lah teman-teman Kristen ya. Tuhan kok lahir. Bunda Ya, Rama untung mulai aja Bunda Maria nggak keguguran. Bunda Rama, kalau keguguran gimana itu? nggak punya Tuhan. Aduh. Tapi izin ya Bang Moto ya. Tadi Ya, ada Abang. Kak Aros. Ini kebetulan saya ini kan ada lagi acara. Mungkin bentar lagi mungkin saya off mic aja. Tadi Kak Aros meminta tentang motivasi. Bahwasanya ada salah satu dari temannya mungkin ada sedang apa tadi naik turun semangatnya gitu ya Kak Aros ya. Iya betul. Kak Aros masih ada. Tapi sebelumnya saya mau izin dulu nih sama Ustadz Wafi nih, sama Bang Moto, sama Bang Nandar nih, sama Bunda Biar ganti juga. topik ya. biar adem. Jadi Kak Ros, ini Bunda Rahma kan baru naik. Mungkin Kak Ros tadi bisa ulang lagi apa tadi pertanyaannya. Oh iya begini. Ini ganti topik ya permasalahannya. Kalau Ya, tadi nggak apa-apa. soal agama kita sudah selesai. Ini tentang kesemangatan hidup di zaman yang lagi susah kayak gini, entah itu perekonomian atau kurangnya lemahnya iman, itu kan banyak orang frustasi, banyak orang yang gampang menyerah gitu loh. Padahal orang itu ada, maksudnya tuh punya rumah, punya keluarga, tapi mereka itu merasa maksudnya tuh merasa sendiri gitu deh. Makanya dia ini temennya Kak Ros sendiri ya, maksudnya dia itu menyerah gitu loh. Makanya sekarang itu butuh penyemangat, istilahnya itu butuh motivasi gitu, biar bisa kuat menjalani hidup yang serba dengan liku-liku nih. Sebelumnya dia Muslim juga kah, Kak? Muslim dari kecil Muslim gitu. Mungkin izin sebentar Bang Moto sama Bang Nandar, Bunda Rahma saya tanggapi dikit ya. Nanti kalau salah ya mohon Gurunda mengingatkan ataupun memberikan masukan juga gitu. Jadi mungkin untuk kita semua ya, bukan untuk Kak Ros saja. Ini termasuk juga kepada saya pribadi. Nah, bahwa saya pernah teringat langsung kepada hadis Rasulullah SAW melalui pertanyaan Kak Ros ini, di mana hadis ini adalah hadis riwayat At-Tirmizi, yaitu hadis ini ketika berawal dari sahabat Nabi yang bernama Ibnu Mas'ud menceritakan bahwa Rasulullah SAW
pernah tidur di atas tikar. Ketika bangun, ada bekasnya pada tikar, pada badan Nabi tersebut. Lalu para sahabat ini, Ibnu Mas'ud bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana kalau kami sediakan untukmu kasur yang empuk dan mewah, kata para sahabat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, agar ketika engkau tidur engkau tidak mengalami ketidaknyamanan, karena kami lihat setelah engkau tidur ada bekas tikar yang terdapat pada tubuhmu. Lantas ketika itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk apa kesenangan dunia itu? Kata Rasulullah, hidup saya di dunia ini seperti seorang pengendara yang sedang berteduh di bawah pohon. Kemudian sesaat letih atau lelah saya berhenti atau hilang, lalu saya akan pergi lagi meninggalkannya untuk melanjutkan perjalanan. Artinya memang kenapa? Dunia ini memang tempat kita singgah sebentar untuk melanjutkan perjalanan kita ke perjalanan akhirat. Jadi tidak usah terlalu fokus kepada dunianya. Memang kita ini untuk bersinggah. Walaupun kita sakit-sakit, menimbulkan bekas yang dalam di hati dan jiwa kita berupa kesakitan atau bentuk dari susah payah yang memang seperti itu. Kita ini hanya singgah sebentar, itu yang pertama. Kemudian di dalam surat Al-Ankabut ayat yang kedua dan tiga, Allah telah jelaskan bahwa apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman, sementara mereka tidak kami uji, kata Allah. Kemudian dilanjutkan dalam Al-Ankabut ayat yang ketiganya, dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui orang-orang yang dusta. Artinya di dalam urusan dunia ini kita lihatnya ke bawah, bukan ke atas. Karena kalau kita lihat ke atas, ketika kita bisa berjalan kaki, kita pasti menginginkan naik sepeda. Ketika kita sudah diberikan sepeda, pasti kita menginginkan punya motor. Ketika kita sudah dianugerahkan motor, kita menginginkan supaya memiliki mobil. Nah, begitu pun seterusnya. Karena dunia ini tidak ada kepuasan sama sekali kalau kita tidak jalankan dengan iman. Namun urusan akhirat lihat ke bawah. Nah, ini dulu. Nah, ketika kita misalnya sudah mulai lelah, sudah mulai letih, apalagi konteksnya dalam konteks ibadah, kita harus ingat ternyata di atas kita orang-orang yang amalnya jauh lebih meningkat daripada kita, sementara terkadang ujian hidupnya jauh lebih berat daripada kita. Yang ketiga yang mau saya sampaikan, innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah dengan ucapannya itu, dengan perbuatannya, tidak ada rasa khawatir bagi mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Ulaika ashabul jannah khalidina fiha jazaa'am bima kanu ya'malun. Ini dalam surat Al-Ahqaf ayat ke-13 dan 14. Mereka itulah para penghuni surga, kekal di dalamnya sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Jadi teman-temanku semua, ya baik yang di atas, guru-guruku ataupun yang di bawah, memang dunia ini tempatnya capek, tempatnya lelah, tempatnya letih. Ad-dunya darul amal, wal akhirah darul jaza.